Selamat datang di saluran kami. Hari ini kami membawakan Anda kisah film Runway 34. Vikrant Khanna adalah seorang pilot profesional yang terkenal dengan aksi heroiknya melakukan pendaratan darurat dalam penerbangannya. Hari itu, dia baru saja tiba di Dubai dan hendak menuju ke hotelnya. Dalam perjalanan ke hotel, salah satu temannya menelepon dan mengundangnya ke sebuah klub. Awalnya, dia menolak ajakan tersebut karena dia tahu bahwa dia akan terbang keesokan harinya, namun karena temannya terus memaksanya untuk datang, dia akhirnya setuju dan pergi ke klub tersebut. Di sana dia melihat suaminya diam-diam mengagumi seorang wanita. Temannya menantangnya untuk mendapatkan nomor teleponnya dengan imbalan mobil. Vikrant berkata bahwa dia akan melakukan tantangan itu dengan mudah. Anehnya, dia berhasil mengenal wanita itu, Anjali, dan mengajaknya mengobrol dengan dia dan temannya. Mereka kemudian menghabiskan malam berpesta sampai pagi. Ketika dia kembali ke hotel, Vikrant menggunakan waktunya untuk tidur sepanjang hari, tetapi meskipun tidur siang yang lama, dia hampir tidak berhasil terbang. Andai saja dia tidak mendengar panggilan istrinya karena alarmnya gagal. Bangunkan dia. Begitu dia bangun, dia mengganti pakaiannya dan bergegas ke bandara. Dia juga menggunakan kacamata hitamnya untuk menyembunyikan matanya. Saat dia tiba di bandara, dia pergi menemui kopilotnya, bernama Tanya Albuquerque, dan mendapat pengarahan tentang penerbangan yang akan datang. Sementara Tanya membaca detailnya dengan sangat hati-hati. Vikrant di sisi lain, hanya membaca sekilas dan meletakkan kembali dokumennya. Tanya menilai Vikrant karena ketidaktahuannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus memperhatikan detailnya dengan serius. Vikrant kemudian membuktikan bahwa dia berhasil mengingat semua detail dengan menyampaikan isi halaman pertama. Tanya kaget bagaimana dia bisa menghafal detailnya secepat itu. Tanpa basa-basi lagi, keduanya memasuki pesawat sebelum lepas landas. Petugas memeriksa bagian vital pesawat. Kerumunan itu menyapa penumpang dan menjelaskan detail penerbangan, termasuk tujuan, jarak, dan kondisi cuaca. Saat pesawat sudah mencapai ketinggian, Vikrant langsung menyalakan autopilot dan menyempatkan diri untuk tidur sejenak. Dia meminta kopilotnya untuk tetap terjaga dan mengawasi semuanya selama tidur siangnya. Melihat kondisinya, Tanya bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia hanya menjawab bahwa dia ingin pulang karena besok adalah hari ulang tahun putrinya. Selang beberapa menit, Vikrant dibangunkan oleh suara alarm mesin yang terus berbunyi karena Tanya tidak menemukan masalahnya. Vikrant membuka matanya dan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Vikrant kemudian memanggil salah satu pramugari dan menyuruhnya membawakan secangkir kopi hitam dan sepotong kue. Sebelum dia pergi, Vikrant membisikkan nama obatnya, yang membuat putus asa. Suatu jenis aspirin. Saat pramugari kembali, Vikrant langsung mengambil kopinya dan pergi ke toilet. Sesaat kemudian, dia kembali ke kursi pilotnya dan bertanya pada Tanya apakah terjadi sesuatu saat dia tidak ada di sana. Tanya menjawab tanpa apa-apa dan mereka mengobrol ringan. Selama penerbangan, hujan mulai turun dengan deras, diikuti kilat dan guntur. Vikrant menanyakan rincian pesawat kepada Tanya. Tanya menjawab bahwa pesawat masih memiliki 4.800 kg bahan bakar dan akan memakan waktu sekitar 45 menit sebelum tiba di Cochin. Pada saat yang sama, salah satu staf Air Traffic Control, atau ATC, di Cochin terlihat memaksakan diri untuk bekerja meski dalam kondisi kesehatan yang buruk. Tanya menghubungi coaching ATC untuk izin mendarat dan ATC mengabulkannya. Beberapa saat kemudian, Tonya kembali bertanya kepada ATC di Cochin tentang cuaca, kondisi landasan pacu, dan apakah aman untuk mendarat atau tidak. ATC kemudian mengkonfirmasi bahwa jarak pandang di landasan pacu rendah karena hujan deras dan pendaratan tidak diizinkan. Tanya bertanya kepada Vikrant apakah akan melanjutkan penerbangan atau mendekati landasan pendaratan karena bahan bakarnya hampir habis. Vikrant menjawab untuk terus mendarat meski jarak pandang rendah. Setelah memberitahu mereka tentang bahan bakar rendah ke ATC, ATC mengizinkan mereka mendarat di landasan pacu 27, tetapi setelah sedikit turun, mereka kehilangan kontak dengan ATC dan harus berbalik arah. Tidak lama kemudian, ATC dan pelatih memberitahu bahwa satu pesawat telah berhasil mendarat di Tiruvananthapuram karena cuaca di sana cerah. Mendengar informasi tersebut, Tanya menyarankan Vikrant untuk mendaratkan pesawat di Bengaluru karena itu salah satu opsi pendaratan alternatif. Dia juga menyebutkan bahwa bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai Bengaluru adalah 3.300 kg, sedangkan bahan bakar saat ini masih 3.900 kg. Tanya berkata akan lebih aman mendarat di sana dan mereka berbelok ke Bengaluru. Vikrant kemudian memerintahkan Tanya untuk memastikan kondisi cuaca di Tiruvananthapuram.
Setelah itu, dia menerima keputusan Vikran untuk mengatur ulang penerbangan ke Tiruvananthapuram karena mereka akan menghemat lebih banyak bahan bakar jika mendarat di sana. Vikran memberitahunya bahwa perasaannya tidak akan akurat pada ketinggian ini dan jika mereka memilih Sarantanya, itu mungkin berisiko. Di sisi lain, orang-orang yang menunggu keluarga dan pelatihnya mulai khawatir ketika mengetahui status penerbangan Skyline 777 diubah. Penumpang pesawat pada saat yang sama juga memprotes ketidaknyamanan tersebut. Vikran kemudian memberitahu ATC di Cochin untuk mencoba kembali mendarat di sana. ATC mengizinkan mereka mendarat di landasan pacu 27. Keputusan gila mereka untuk mendarat di Cochin meskipun cuaca buruk, dipertanyakan oleh ATC. Ketika mereka semakin dekat ke tempat pendaratan, Vikran dan Tanya tidak bisa melihat apa-apa karena cuacanya sangat buruk dan penglihatannya rendah. Saat itu, Vikran memutuskan untuk mengatur ulang pendaratan ke Tiruvananthapuram. Pada saat yang sama, ATC dan Tiruvananthapuram sibuk membentuk ATC lain dari bandara lain untuk menolak penerbangan apapun ke Tiruvananthapuram karena cuaca buruk dan badai menuju ke sana. Sayangnya, petugas yang bertanggung jawab di ATC Cochin telah digantikan oleh staf lain. Selain itu, keenam staf yang menerima informasi tersebut membawa kertas berisi informasi darurat yang seharusnya diberitahukan ke Skyline 777. Seorang penumpang di pesawat itu, yang merupakan seorang jurnalis, menyadari bahwa tujuan pesawat telah diatur ulang. Di sisi lain, Vikran juga menginformasikan kepada para penumpang bahwa jadwal pesawat akan tertunda karena perubahan tujuan ke Tiruvananthapuram. Para jurnalis menyadari ada sesuatu yang salah dalam penerbangan itu. Dia menyebutkan bahwa jika manusia dan cuaca melakukan kesalahan pada saat bersamaan, itu akan menjadi awal dari bencana. Kata itu memicu serangan panik di antara para penumpang, dan pramugari tidak bisa mengendalikannya lebih lama lagi. Vikran mengambil kendali dan berbicara langsung dengan penumpang, katanya untuk mengatasi masalah bersama karena bagaimanapun mereka hanya ingin mencapai tujuan. Sementara itu, staf ATC Tiruvananthapuram tampak santai karena tidak ada penerbangan yang datang ke bandara saat itu. Yang mengejutkan, arah angin mulai berubah secara tidak teratur. Terlebih lagi, mereka kaget ketika mendapat izin terbang dari Tanya. Mereka bertanya-tanya apakah Skyline 777 tidak menerima pemberitahuan darurat badai dari Cochin ATC. Mereka memberitahu dia bahwa tingkat visibilitas di Tiruvananthapuram hampir nol dan pendaratan pesawat tidak mungkin dilakukan. Mereka menyarankan agar mereka mendaratkan pesawat di Bengaluru sebagai gantinya. Vikran menjawab bahwa mereka tidak mendapat pemberitahuan tentang badai dan tingkat bahan bakar mereka minimum dan tidak mungkin dapat mencapai Bengaluru. Mendengar itu, Tanya mulai panik dan menangis, tetapi Vikran menyuruhnya untuk tetap tenang dan membantu kontrol. Seiring waktu berlalu dengan pesawat, turbulensi semakin memburuk setiap menit. Tak hanya penumpang, pramugari pun ikut panik. Tiruvananthapuram mengizinkan mereka mendarat di landasan pacu 16, berharap mereka akan berhasil dengan selamat. Ketika Vikran mencoba mendaratkan pesawat, roda terselip dan dia harus menerbangkan pesawat lagi. Vikran berhalusinasi tentang istri dan putrinya yang merayakan ulang tahun putrinya bersama penumpang lain di kabin. Dia sadar kembali ketika Tanya mengguncang tubuhnya. Vikran kemudian memberitahu ATC Tiruvananthapuram bahwa mereka akan mencoba mendarat lagi. Namun terlepas dari rekomendasi ATC untuk mendarat di landasan 16, Vikran menolak dan memutuskan untuk mendarat di landasan 34. ATC mengira Vikran sudah kehilangan akal karena arah angin di landasan 34 tidak aman untuk mendarat. Mereka memperkirakan ekor pesawat akan robek. Semua orang, termasuk Tanya, mengira mereka tidak akan selamat. Vikran mengirim sinyal Mayday untuk memberi sinyal bahaya. Pesawat hampir kehabisan bahan bakar dan mereka harus mendarat apapun yang terjadi. Vikran mengingatkan penumpang untuk bersiap menghadapi benturan saat mendarat. Dia menutup matanya dan tetap tenang. Ia fokus dan berkonsentrasi untuk mendaratkan pesawat semulus mungkin. Pesawat hampir mencapai ujung landasan ketika mereka akhirnya berhenti. Vikran berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat dalam cuaca ekstrim seperti itu. Petugas bandara mulai mengevakuasi penumpang sementara Vikran masih tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang telah dia lalui. Istri Vikran di seberang sudah menunggu kabar suaminya. Dia memutuskan untuk menelepon Yusef, teman suaminya, yang juga ketua asosiasi pilot, untuk mencari informasi tentang Vikran. Akibat pendaratan yang heroik sekaligus ekstrim itu, Vikran dan Tanya harus menjalani pemeriksaan oleh Dirjen Perhubungan Udara atau Ditjen Perhubungan Udara.
Sebelum penyelidik tiba, perwakilan dari Skyline Airways mendekati Fikran dan mengatakan kepadanya untuk tidak menimbulkan keributan selama penyelidikan untuk menghindari masalah bagi perusahaan. Investigasi Fikran dan Tanya dilakukan di tempat yang berbeda. Mereka ditanya tentang sinyal Mayday, mereka kirim sebelum mendarat. Singkat cerita, investigasi selesai. Fikran berkata kepada petugas bahwa seseorang yang baru saja menyelamatkan 150 nyawa tidak boleh diperlakukan seperti itu. Petugas kemudian mengatakan bahwa dia menyelamatkan 149 nyawa, bukan 150. Salah satu penumpangnya, seorang wanita tua mengalami serangan jantung selama penerbangan, dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Hasil investigasi kemudian dikirim ke Narayan Vedan, Kepala Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat, atau AIP. Fikran kini diselimuti rasa bersalah setelah mendengar salah satu penumpangnya tewas dalam penerbangannya. Yusuf mengatakan kepadanya bahwa bukan salahnya wanita itu meninggal. Fikran membantah bahwa sebagai pilot, dia adalah seorang kurir yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga penumpangnya dan mengantarkan mereka dengan selamat ke tempat tujuan. Tidak lama kemudian Fikran mendapat telepon dari putri penumpang yang meninggal tersebut. Pada panggilan itu, dia memberitahu Fikran bahwa dia hanyalah seorang pembunuh. Fikran semakin diliputi oleh rasa bersalah. Dia bahkan tidak bisa menatap mata media. Narayan dan timnya, sebaliknya, sibuk melakukan penyelidikan. Mereka mendengarkan rekaman kotak hitam pesawat dan mengumpulkan beberapa hal yang mencurigakan untuk mengumpulkan bukti tentang kecelakaan itu. Di hari ulang tahun putrinya, Fikran menerima surat investigasi dari AIP yang akan dilakukan minggu berikutnya. Narayan memanggilnya untuk mempersiapkan penyelidikan. Fikran dengan tenang menjawab bahwa dia tidak perlu mempersiapkan apapun. Di sisi lain, Direktur Skyline Airways senang karena harga saham perusahaannya meningkat sejak insiden pendaratan heroik Vikram. Ketika dia mendengar bahwa Narayan sendiri akan menyelidiki kasus Fikran, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia kemudian mengadakan pertemuan untuk mengantisipasi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Narayan. Sementara itu, Narayan telah melakukan penyelidikan mendalam dan mendetail untuk menemukan bukti kuat untuk menuduh Fikran. Fikran memanggil staf ATC yang bertugas pada malam kejadian itu ke kantornya. Dia telah meminta catatan komunikasi dari Skyline 777 ke revisi selama 4 hari dan masih belum mendapat jawaban sejak saat itu. Staf ATC Cochin menjelaskan bahwa laporan akan ditulis ulang setiap 12 jam. Dari percakapan mereka, Narayan sepertinya tidak mencari laporan tentang rekaman itu, melainkan mendengar rekaman itu sendiri. Staf menjawab bahwa menyerahkan laporan akan baik-baik saja karena laporan itu ditulis ulang setiap 12 jam untuk memastikan tidak ada kesalahan di dalamnya. Malam harinya, Direktur Skyline Airways mengadakan pertemuan dengan perwakilan Queen's Airlines. Skyline ingin meminta bantuan dari Queen's Airlines, yang memiliki hubungan dekat dengan Menteri Penerbangan, untuk menyingkirkan Narayan dari penyelidikan Fikran. Sayangnya, Queen's Airlines setuju untuk membantu dengan satu syarat. Mereka menuntut 65% saham dari merger perusahaan mereka, bukan 50% dari kontrak awal. Skyline melanggar perjanjian. Direktur Skyline Airways mengatakan bahwa mereka akan berhasil melewati ini. Perdebatan tentang kematian dalam penerbangan Skyline 777 telah banyak dibahas di berita TV. Beberapa menyalahkan pilot atas kejadian tersebut, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah pilihan terbaik bagi pilot dalam situasi tersebut. Selain itu, Fikran adalah seorang pilot profesional dan dia harus tahu apa yang dia lakukan. Uji coba pertama Fikran dan Tanya akhirnya dilakukan. Narayan menilai, masa memimpin penerbangan karena kelelahan setelah menjalani penerbangan non-stop selama seminggu penuh. Narayan menjelaskan, kecelakaan pesawat kerap terjadi karena rasa rindu keluarga. Kecemasan dan keinginan untuk segera pulang bisa membuat pilot bertindak lalai. Fikran membuktikan bahwa dirinya tidak lalai dengan menceritakan isi dokumen detail penerbangan yang bisa dihafalnya, meski hanya membaca sepintas lalu. Tuduhan yang diberikan kepadanya tidak masuk akal. Kemudian Narayan menunjukkan botol aspirin yang hanya bisa diakses oleh awak kabin atau pilot. Narayan curiga Fikran mengambil obat tersebut dan untuk membuktikannya dia menggunakan mesin pendeteksi kebohongan. Fikran dapat melewati serangkaian pertanyaan untuk Marian tanpa masalah. Sidang akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Perusahaan Skyline melakukan pertemuan dengan Fikran. Mereka memintanya untuk diam selama proses persidangan alih-alih menjawab pertanyaan yang dapat merusak reputasi perusahaan. Fikran menolak, dia kemudian diancam akan masuk daftar hitam dari seluruh penerbangan perusahaan jika dia membahayakan Skyline Airways. Mereka juga memperingatkan Tanya hal yang sama.
Sidang kedua dimulai. Narayan mulai mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Tanya. Tanya menjelaskan bahwa Fikran adalah pilot yang berdedikasi. Percakapan yang mereka lakukan selama penerbangan hanyalah percakapan biasa. Pertanyaan Narayan terus mengintimidasi Tanya, mengganggunya untuk memilih kata-kata untuk menjelaskan apa yang dia maksud sampai Tanya menjawab bahwa sebelum terbang mata Fikran terlihat merah dan dia tidur selama 20 menit setelah pesawat lepas landas. Selain itu, sempat terjadi pula sedikit perdebatan antara pilot dan kopilot saat menentukan alternatif tujuan pendaratan. Kemudian Narayan menghadirkan Anjali, seorang wanita yang ditemui oleh Tanaman di sebuah klub di Dubai. Anjali ditanya apakah dia minum alkohol dengan Fikran dan teman-temannya yang lain sampai pagi di sebuah klub. Fikran tidak menampik apa yang dikatakan Anjali, namun ia menjelaskan bahwa ia tetap istirahat selama 12 jam, sedangkan larangan minum pilot sebagaimana diatur dalam peraturan penerbangan adalah 12 jam sebelum penerbangan. Waktu dia menyelesaikan pestanya di klub hingga pesawat lepas landas sekitar 15 jam. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak melanggar aturan. Setelah itu, Narayan bertanya tentang keputusan Fikran untuk mendarat di Tiruvananthapuram daripada Bengaluru. Meskipun ada peringatan badai, ATC Tiruvananthapuram telah memberitahu. Fikran menjawab bahwa pilot hanya membuat keputusan berdasarkan informasi dari ATC, tetapi ATC Cochin tidak memberikan informasi tentang badai. Narayan kemudian menjelaskan kesalahan yang dilakukan Fikran selama penerbangan, antara lain keputusan yang tidak pasti selama penerbangan, waktu tambahan yang mereka ambil untuk terbang di atas Cochin selama 33 menit dan mengisi bahan bakar di bawah kapasitas maksimal. Fikran kemudian menjawab bahwa pilot tidak membuat aturan, mereka hanya menjalankannya, dan apa yang dilakukannya pasti mengikuti standar operasi. Tidak ada pilot yang menginginkan penumpangnya dalam bahaya selama penerbangan mereka. Narayan kembali menyampaikan pertanyaannya kepada Tanya. Tanya tanpa sengaja menceritakan fakta mengejutkan bahwa kerumunan membuat pesawat mendarat dengan mata tertutup. Narayan menggunakan pernyataan Tanya sebagai bukti bahwa Fikran mabuk selama penerbangan dan Narayan beralih ke masalah pemilihan landasan pacu. Dia menanyakan keputusan Fikran dengan memilih runway 34 daripada runway 16 yang dianggap berisiko oleh ATC Tiruvananthapuram. Sesaat setelah sidang ditunda sekali lagi tanpa ada pembelaan dari Fikran. Ketika Fikran sampai di rumah, istrinya membawanya ke rumah putri penumpang yang meninggal untuk meminta maaf atas apa yang terjadi pada ibunya. Keesokan harinya, sidang ketiga digelar. Hakim mulai membaca keputusan mereka. Sebelum vonis dibacakan, Fikran mengaku memiliki memori topografi runway 34. Dia tidak memilih landasan pacu 34 secara acak, dan dia memejamkan mata untuk menghafal peta landasan pacu di benaknya karena mengingat landasan pacu secara detail setelah melakukan banyak pendaratan di sana. Narayan berpendapat bahwa pernyataan Fikran adalah omong kosong dari seseorang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Fikran kemudian meminta hakim untuk melakukan pemeragaan penerbangan dan mesin simulasi penerbangan untuk membuktikan bahwa dia dapat mendaratkan pesawat dalam situasi yang sama seperti hari itu dengan mata tertutup. Hakim menyetujui permintaan Fikran. Narayan akan duduk di kursi kopilot untuk melihat Fikran beraksi. Konsentrasi Fikran yang luar biasa dalam mengendalikan pesawat membuat Narayan terkagum-kagum dengan keahliannya. Keputusan hakim akhirnya dibacakan. Staf Cochin ATC yang lalai memberikan informasi untuk Skyline 777 diberhentikan dari jabatannya, sedangkan Tanya dan Fikran mendapat skorsing lisensi pilot selama 3 bulan. Tetapi penyelidikan akan dilakukan terhadap perusahaan Skyline Airways. Setelah uji coba dibubarkan, Fikran mendekati Narayan dan bertanya mengapa dia hanya mendapat skorsing lisensi pilot selama 3 bulan. Narayan menjawab bahwa dia tidak ingin menghilangkan pilot berbakat seperti itu di negaranya. Melihat Fikran menerbangkan pesawat di simulator membuatnya percaya pada Fikran. Selama 40 tahun karirnya, dia belum pernah melihat seorang pilot melakukan itu. 3 bulan kemudian, Fikran kembali terbang. Salah satu pramugari di Skyline 777 mendatanginya dan mengatakan bahwa dialah yang mengonsumsi narkoba. Dia ingin mengakui kesalahannya lebih awal, tetapi dia takut pengakuannya akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Fikran tidak marah dan dia tahu mengapa pramugari memilih melakukan itu. Terima kasih telah menonton.